Hai sahabat muda, kembali lagi di YouTube channelnya Inti Muda Indonesia di sesi I Am Formation. Sebelum kita memulai topik pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasi belnya ya. Topik kita pada hari ini mengenai chemsex dan high fun. Apa sih chemsex dan high fun itu? Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya pastinya akan ditemani oleh seseorang yang expert di bidangnya. Kita panggilkan dia, Kak Marshall. Hai Kak, apa kabar? Baik. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak pada sobat kita yang ada di rumah? Oke. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Marshall. Saya dari GMT INA. Saya di GMT INA sebagai staf MNI, monitor dan evaluasi. Di sisi lain saya sebagai tim peneliti, yang dimana kami baru menyelesaikan penelitian terkait chemsex itu sendiri. Oh iya Kak, kita langsung masuk ke sesi pertanyaannya aja ya Kak ya. Apabila ada pertanyaan yang kira-kira nggak bisa dijawab, skip aja ya Kak ya. Oke, siap. Oh iya Kak, ini ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman kita yang ada di rumah mungkin ya. Yang pertama tuh Kak, apa sih chemsex dan high fun itu Kak? Nah, sebelum saya jawab itu, tadi dirimu bilang aku expert. Mungkin aku cukup ingin klarifikasi kalau expert mah enggak sebenarnya, kan mungkin di luar tuh ada yang jauh lebih expert. Namun saya terlibat secara penuh dalam penelitian chemsex Indonesia yang sudah kami lakukan selama tahun 2019. Nah, terkait pertanyaannya Anggiat, apa sih antara chemsex dan high fun? Sebenarnya pada konteksnya adalah maknanya sama nih, gitu. Cuman sebenarnya ini lebih ke istilah yang sering digunakan. Chemsex itu kan singkatan dari chemical sex gitu ya. Seseorang yang menggunakan zat adiktif dalam konteks seksual gitu. Begitupun high fun. Nah, high fun pun maknanya sama seperti chemsex gitu. Hanya ini lebih ke istilah aja yang mungkin untuk teman-teman di Indonesia ataupun teman-teman di luar Indonesia lebih populer menggunakan istilah high fun itu sendiri. Oh, jadi maksud kakak nih chemsex dan high fun itu sama-sama menggunakan zat adiktif dalam melakukan hubungan seks ya? Oh. Hanya beda itu istilah aja. Iya, istilah doang Kak ya. Oke, lanjut. Ini pertanyaan kita yang kedua Kak ya. Kedua ya? Iya. Emang ada berapa nih? 100? Enggak kan? Paling 10 pertanyaan doang. 10 pertanyaan. Nggak banyak-banyak lah. Apa aja sih Kak zat-zat yang biasa digunakan untuk melakukan chemsex dan high fun tersebut? Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, saya lupa bahwa kami melakukan penelitian chemsex ini tuh tidak hanya dari organisasi kami saja, namun kami bekerja sama dengan Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atmajaya. Gitu. Jadi ini hasil dua lembaga lah gitu ya, dua organisasi. Nah, kalau bicara terkait jenis-jenisnya yang digunakan, kalau berdasarkan hasil penelitian yang kami temukan adalah cukup bervariasi. Kalau di Indonesia itu ada yang menggunakan sabu, ada yang tahu sabu? Tahu Kak? Tahu ya? Pasti dong tahu. Ada sabu, itu ada umum banget ya. Ada umum banget. Inex tahu? Tahu Inex. Ada Inex, ada poppers. Yes, tahu Kak. Ada poppers, ada happy pipe bahkan. Happy pipe itu jenis apa Kak ya? Happy pipe itu kurang lebih jenisnya itu seperti ekstasi, Inex, namun dia itu ininya beda lah gitu, euforianya beda. Serta tramadol. Jadi dari beberapa jenis tersebutlah yang paling populer, yang paling sering digunakan oleh teman-teman khususnya yang menggunakan chemsex di Indonesia ini sendiri. Zat-zat yang paling umum digunakan itu boleh dijelasin nggak zat-zat apa saja yang paling umum, paling lumrah digunakan dalam melakukan chemsex gitu? Paling lumrah, ya itu tergantung ya. Itu balik lagi ke status sosial ataupun finansial gitu. Terkadang orang tuh kalau semakin tinggi
status sosialnya ataupun semakin tinggi income pendapatannya, mungkin dia akan menggunakan zat adiktif yang memang harganya kita tahu sendiri gitu ya, yang lebih hype gitu. Namun biasanya yang paling populer sebenarnya teman-teman itu sering menggunakan zat poppers. Iya Kak, berarti poppers itu termasuk nafsa nggak sih Kak? Untuk di beberapa negara seperti di Kanada itu dia sudah ilegal gitu, barang ilegal gitu. Dan di beberapa negara bagian Amerika lainnya pun poppers ini zat yang memang tidak disarankan gitu untuk digunakan gitu. Itu sih. Mungkin kebanyakan mereka pakai poppers itu mungkin karena ekonominya rendah, kalau bisa dibilang gitu ya Kak ya? Enggak juga gitu, mungkin ada yang ekonominya tinggi menikmati poppers gitu, mungkin aksesnya lebih mudah, lebih apa. Namun itu balik lagi sih sebenarnya, itu balik lagi ke individu yang menggunakan. Oke. Oke, kita boleh masuk ke pertanyaan berikutnya, boleh Kak ya? Boleh. Apa sih Kak alasan orang melakukan chemsex dan high fun tersebut? Nah, kalau alasan yang kami temukan berdasarkan survei ya, baik itu kemarin kita kebetulan menggunakan mix metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa motivasi seseorang yang menggunakan chemsex itu cukup bervariasi. Ada yang memang dia untuk stamina yang dia lebih hot gitu kan. Ada yang untuk memang orang menggunakan chemsex itu membuat durasinya lebih panjang. Yang tadinya mungkin dia bisa cuma 30 menit, ketika menggunakan chemsex bisa berjam-jam katakanlah. Ataupun banyak hal. Ada yang bisa bikin merasa pede, percaya diri dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu sih gitu. Bisa jadi nggak sih Kak, kalau kita memakai poppers itu kayak fantasinya berbeda atau gimana gitu? Ya betul banget Anggian. Jadi teman-teman yang menggunakan poppers ini mungkin dia punya imajinasi seksnya yang luar biasa. Nah, ketika dia menggunakan zat adiktif ini, chemsex tentunya dia bisa mengimplementasikan imajinasi seksnya gitu. Apakah melakukan chemsex itu bisa dikategorikan aman nggak? Tentunya ini kan zat adiktif ya, zat kimia gitu. Bicara aman ataupun tidak aman, mungkin tergantung pemakaian kali Kak ya? Ya itu tergantung. Namun kita tahu bahwa ini zat kimia, ketika masuk ke dalam tubuh, tentunya ada dampak-dampak resiko, baik yang dampak jangka pendek ataupun dampak jangka panjang. Ini sangat bukan tidak disarankan, tetapi teman-teman yang menggunakan chemsex ini sendiri akan mengalami dampak pendek dan dampak jangka panjang. Dampak pendeknya apa? Dia itu jadi insecure gitu. Dia dia mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Dia jadi mengurung diri dan sebagainya gitu. Dia mungkin untuk kesehatan juga gitu. Yang mungkin ketika orang menggunakan chemsex kan biasanya kan kurang tidur, tidak ada nafsu makan, dan itu kan akhirnya menimbulkan si orang itu menjadi imunnya bisa jadi turun ya. Nah, untuk jangka panjangnya, ketika seseorang yang menggunakan chemsex ini sendiri itu satu, dia terkait mental health-nya, kesehatan mentalnya. Jadi kesehatan mentalnya itu tentunya ada pengaruhnya tuh gitu terhadap penggunaan ini sendiri gitu. Walaupun sebenarnya kalau berdasarkan hasil penelitian yang kami temukan itu tidak terlalu signifikan nih ketika orang yang menggunakan chemsex sama yang tidak gitu, yang mengalami stres ataupun depresi dan sebagainya. Nah selain itu juga bahwa banyak hal-hal lain gitu. Mungkin tidak hanya kesehatan mental, tapi dampaknya itu dampak ekonomi, betul nggak sih? Iya benar. Kalau terlalu sering dipakai, setelah pasti kita otomatis duit kita banyak keluar untuk konsumsi obat itu. Jadi yang tadinya dia bekerja punya penghasilan sekian, uangnya harus dibelikan untuk chemsex gitu kan? Dia tidak bisa menabung,
multi situasi dan kondisi yang akan mengganggu gitu dari penggunaan chemsex ini sendiri. Seandainya nih Kak, kita memakai zat adiktif itu dalam melakukan hubungan seks, tapi kita nggak yang secara berlebihan, maksudnya nggak secara terus menerus gitu loh. Itu bisa menimbulkan imun kita turun juga nggak sih? Ya, itu tergantung lagi ya gitu. Mau orang menggunakan chemsex dalam jumlah yang banyak ataupun yang rendah, pada dasarnya itu zat adiktif yang memang masuk ke tubuh gitu secara dipaksa, dan itu bukan kebutuhan pada dasarnya gitu. Dan selain itu juga tentunya pasti ada pengaruhnya gitu. Nah, itu yang memang kita tidak apa ya, analisis kami tidak sampai membedakan orang yang menggunakan chemsex jumlahnya banyak sama yang dikit. Kita nggak punya datanya gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, bisa timbul menjadi adiksi nggak sih, atau yang ketergantungan gitu? Itu pasti ya gitu. Namun kita pisahin dulu nih chemsex sama penggunaan zat adiktif. Karena gini, pada dasarnya kan ini orang yang menggunakan zat adiktif dalam konteks seksual. Mungkin adiktifnya si orang ini tuh dia tidak bisa melakukan hubungan seks tanpa menggunakan zat adiktif, gitu kan? Jadi dia tentunya punya ketergantungan gitu. Dia sudah punya standar nih gitu. Mau tidak mau harus dipakai ya, gitu. Karena dia udah punya standar ketika dia menggunakan zat adiktif ini, seksnya bisa lebih bervariasi dan sebagainya. Beda hanya ketika orang yang memang tidak menggunakan ataupun apa, mungkin dia sebelumnya biasa aja, tapi sebenarnya bukan berarti orang yang tidak menggunakan zat adiktif dia ML-nya biasa aja gitu kan. Itu kan balik lagi ke individu masing-masing, karena pada dasarnya melakukan hubungan seks itu kan yang penting kita bertanggung jawab gitu ya. Selain bertanggung jawab juga kita tahu ketika kita ada konsen dengan pasangannya gitu, sehingga tanpa baik menggunakan ataupun tidak, saya pikir orang tetap bisa menikmati itu gitu. Oh iya Kak, ini kan zat adiktif nih yang dipakai pada saat kita ML nih. Nah, ketika kita tidak interest sama orang nih Kak, tapi kita pengen berhubungan sama dia mungkin karena kebutuhan ekonomi atau gimana gitu ya. Mungkin untuk teman-teman pekerja seks. Iya, pekerja seks gitu Kak. Ini obat ini boleh jadi pemicu nggak sih agar kita bisa tertarik sama orang tersebut gitu? Dibilang boleh apa enggak, itu saya nggak punya kapasitas ya gitu untuk mengizinkan seseorang boleh enggaknya gitu. Cuma yang pasti tadi yang sudah saya bilang di awal gitu, sebenarnya kan kalau bicara tertarik, suka, cinta ataupun tidak, suka ataupun tidak, cinta ataupun tidak, itu kan tanpa menggunakan zat itu akan ada gitu perasaan kebahagiaan gitu. Saya pikir segala sesuatu yang dipaksakan, segala sesuatu yang memang tidak berdasarkan kebutuhan kita, itu tentunya akan berdampak yang cukup panjang gitu ke depannya gitu. Apa sih Kak efek samping dari chemsex dan high fun tersebut? Ya, tadi saya sudah membahas juga sedikit gitu bahwa jangka panjangnya adalah itu kan akan mempengaruhi kesehatan mental. Kedua, kesehatan fisik. Ketiga, kesehatan ekonomi. Iya. Keempat, kesehatan sosial. Iya dong. Iya, pasti dong. Dia pasti jadi yang ya udah, dia cuma dengan dunianya, dia nggak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial, bahkan jangan lingkungan sosial sama keluarganya yang satu rumah mungkin bisa aja kan gitu. Nah, tentunya itu dampak itunya ya itu menjadi ketergantungan. Nah, makanya alangkah baiknya bagi teman-teman, bagi yang memang belum ataupun sudah pernah menggunakan zat adiktif ataupun chemsex, alangkah bijaksananya teman-teman itu mengetahui zat adiktif yang teman-teman gunakan, dampaknya seperti apa, baik dampak jangka pendek ataupun jangka panjangnya gitu. Dan itu nanti kedepannya seperti apa nih gitu ketika gue akan menggunakan ini gitu. Jadi at least kita punya rasa tanggung jawab nih gitu dengan ketika kita akan melakukan, akan menggunakan ataupun tidak.
Nah, bagi teman-teman yang memang sudah di tahap katakanlah ketergantungan, dia sudah agak bisa lepas gitu. Saya pikir coba melakukan asesmen. Teman-teman bisa dengan pergi ke tenaga ahli ataupun profesional gitu, seperti psikolog ataupun konselor adiksi gitu, terhadap situasi tersebut gitu, supaya dibantu nih sama teman-teman gitu. Itu ataupun mungkin ada beberapa lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang memang menyediakan tempat rehabilitas gitu kan. Jadi jangan ini sendiri, tapi coba minta pertolongan. Ya sih Kak, efek sampingnya ini kayak menimbulkan kita kayak jadi introvert atau gimana gitu. Ya kita kayak nggak pede untuk ketemu orang gitu. Ya itu kemungkinan bisa jadi gitu. Udah pada dasarnya ini orang introvert, menggunakan ini bisa ada yang memang dia menjadi introvert, ada yang memang menjadi extrovert, ada yang memang dia makin introvert lagi gitu, hanya mengurung diri aja gitu dan sebagainya. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan ke-6 Kak ya. Apa sih Kak yang dirasakan pada saat melakukan hubungan seks dengan cara chemsex? Kalau saya sendiri gak pernah melakukan ya, jadi saya gak tahu rasanya seperti apa. Iya. Namun tadi yang saya bilang gitu, kalau berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, yang dirasakan adalah yang tadi euforianya tuh yang memang 2 kali lipat lebih double gitu kan. Jadi yang awalnya dia bersemangat bisa 2 kali lipat lebih bersemangat. Yang awalnya dia mungkin durasinya katakanlah cuma 5 menit gitu ya, ataupun 10 menit, dia bisa menjadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat gitu. Dia bisa mungkin merasa menikmati dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebutlah itu yang kami temui dalam pengambilan data kualitatif. Bisa nggak sih Kak itu dikatakan kayak kita menggunakan zat aktif itu dalam melakukan hubungan seks, itu boleh dibilang untuk kayak merelaksasikan saraf-saraf kita nggak sih? Boleh dikatakan begitu nggak? Tergantung ya. Beda orang kan pasti beda motivasinya gitu. Orang kan menggunakan ini dasarnya kan menggunakan zat adiktif. Ada yang memang sebenarnya nggak selalu orang tuh tujuannya untuk dalam konteks seksual. Ada yang memang dia untuk happy aja gitu sama temennya, sama kawannya, atau lagi galau gitu. Atau mungkin teman-teman di luar sana tuh lagi galau, ayah menggunakan demikian gitu. Ataupun mungkin diajak sama pasangannya gitu. Itu macam-macam gitu. Jadi saya pikir ketika seseorang menggunakan ini tujuannya untuk relax, saya nggak punya jawaban yang pasti terkait itu. Saya nanya itu tadi karena pengalaman pribadi saya sih. Oke. Apakah itu membuat nyaman Anggia? Aku apa aja sih Kak bisa. Kita masuk pertanyaan ke-7 nih Kak. Ya. Upaya apa saja yang bisa dilakukan bagi seseorang yang ingin berhenti dari penggunaan chemsex? Ya. Nah tadi sudah saya coba singgung sedikit, teman-teman ketika sudah dalam tahap ketergantungan itu sudah mengganggu aktivitas ataupun kehidupan teman-teman bisa pergi ke layanan psikolog ataupun layanan organisasi berbasis komunitas yang menyediakan konselor adiksi ataupun rehabilitas gitu. At least itu dulu gitu teman-teman bisa pergi meminta bantuan gitu. Selain itu juga mungkin kan nggak selalu mental ya, kesehatan mental, tetapi mungkin kalau itu udah mengganggu fisik, mengganggu imun, teman-teman bisa pergi ke dokter umum gitu, katakan puskesmas ataupun klinik untuk memeriksakan diri untuk melakukan pengobatan dan sebagainya. Oh ya Kak, apakah ada nggak sih hubungannya antara chemsex dengan HIV? Hubungannya bisa aja ada hubungan gitu. Kenapa? Karena ketika orang dia itu melakukan hubungan seks dalam pengaruh zat adiktif, sekontrol-kontrolnya diri individu itu, dia punya pengetahuan nih terkait penggunaan kondom, terkait seks yang aman, bagaimana gitu. Oke. Namun kan
si zat adiktif ini tuh bisa mengontrol sistem saraf kita sebagai seseorang yang menggunakan zat adiktif itu sendiri. Nah, itu yang akhirnya kita tidak bisa memastikan orang itu ketika melakukan hubungan seks tetap pakai kondom ataupun tidak. Nah, mungkin ketika memang dia yang memang tidak menggunakan kondom dan kebetulan dia melakukan hubungan seks dengan seseorang yang HIV positif gitu, bisa aja itu tertular gitu kan. Ada hubungannya, tidak hanya penularan HIV, tapi bisa aja penularan IMS. Tahu IMS? Gatal-gatal gitu nggak sih? Infeksi menular seksual. Selain itu juga bisa aja ada penularan TB, bisa aja penularan hepatitis C dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin saat ini penularan COVID gitu hanya lewat bersentuhan dan sebagainya. Oh iya, gitu bisa kan? jadi kan? Ya kan, Iya. walaupun mungkin bersentuhan aja. Nah, itu sehingga kan alangkah baiknya saat ini ya bijak gitu dalam melakukan ataupun dengan pilihan-pilihan teman-teman gitu. Itu sih. Jadi menurut kakak nih, bagaimana sih pendapat kakak tentang orang-orang yang selalu beranggapan yang melakukan chemsex dan high fun hanyalah teman-teman komunitas gay? Komunitas gay. Iya. Kalau menurut saya itu pemahaman yang perlu diluruskan ya, karena bicara penggunaan zat adiktif itu tuh bisa diakses oleh siapa aja, baik teman-teman gay, baik teman-teman heteroseksual, baik teman-teman manapun siapapun, tidak melihat golongan etnis, tidak melihat agama gitu kan, itu semua orang punya akses untuk menggunakan tersebut. Tidak memandang gender. Gitu, baik laki-laki atau perempuan, bisa ibu rumah tangga, bisa perempuan yang single atau yang sudah menikah dan sebagainya. Itu semua orang punya akses yang demikian. Jadi saya pikir kalau yang menggunakan zat adiktif itu identik dengan teman-teman gay, saya sangat tidak setuju gitu kan. Boleh nggak Kak kasih pesan-pesan ke sahabat-sahabat kita yang ada di rumah yang lagi nonton video ini terkait chemsex dan high fun? Ini teman-teman anak muda ya? Iya, anak muda yang belum terjerumus ataupun yang sudah terjerumus. Kebetulan saya masih anak muda sih. Jadi gini, teman-teman, kawan-kawan, adik-adik gitu, yang sebaya, apapun teman-teman di luar sana, baik yang memang baru dengar, oh kok apa itu chemsex gitu ya, ataupun sedang ingin mencoba, ataupun yang baru sekali dua kali, ataupun dalam tahap sudah ketergantungan dan itu mengganggu, alangkah baiknya teman-teman untuk mencari tahu nih gitu, apa yang sedang digunakan oleh teman-teman gitu. Zat adiktif jenis apa, dampaknya bagaimana, serta keuntungannya sejauh mana gitu, lebih banyak keuntungan ataupun kerugian gitu kan. Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu oleh kawan-kawan. Nah, selain itu juga bahwa tentunya teman-teman perlu tidak hanya untuk mengakses informasi terkait chemsex aja ya. Mungkin teman-teman muda itu yang mungkin perlu mengakses informasi kesehatan reproduksi dan seksual gitu kan, khususnya mungkin pemeriksaan HIV/AIDS gitu dan IMS gitu kan. Jadi itu gitu. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih buat Kak Marshall yang sudah hadir di YouTube channel kami. Jadi buat sahabat muda yang ada di rumah yang ingin mengasih saran ataupun komentar, boleh isi komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Bye, sampai jumpa lagi.